Karena Mitsuhashi tahu ia hanya berpura-pura pingsan, Mitsuhashi pun membangunkannya dan memukulnya hingga benar-benar pingsan cuy. Nah, buat lu yang pada komen di video sebelumnya nggak ada suaranya, itu karena di video kemarin ada backsound yang kena copyright guys. Suwe banget emang dah. Nah, kali ini gue pastiin ada suaranya cuy. Karena di episode ini bakal seru cuy. Karena Mitsuhashi kehadiran guru baru yang dimana guru tersebut adalah mantan anggota Yakuza. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke videonya cuy. Skuy deh. Episode 6 ini diawali dengan suasana malam di Jepang. Dan terlihat Pak Noki sedang duduk di suatu tempat. Dan terdapat aki-aki yang mengambil barang bawaan dia yang ketinggalan. Dan disapa hangat oleh seorang wanita. Setelah melihat wanita tersebut, Pak Noki langsung tegang dan minta buru-buru agar sekarang gilirannya cuy. Ternyata Pak Noki ini berada di bar esek-esek cuy. Bener-bener dah Pak Noki. Lalu datanglah ayahnya Mitsuhashi yang jalannya oleng karena habis menenggak amer cuy. Terlihat Pak Noki yang menutupi penampilannya agar tidak diketahui oleh ayahnya Mitsuhashi. Tiba-tiba ayahnya Mitsuhashi menebaknya sehingga membuat Pak Noki menjadi deg-degan cuy. Tetapi tebakannya malah salah cuy dan membuat Pak Noki kegirangan. Setelah itu datang pegawai tempat esek-esek tersebut dan memanggil nama Pak Noki. Lantas hal itu membuat ayahnya Mitsuhashi terkejut. Ketika ditanya, Pak Noki selalu beralasan bahwa dia bukanlah gurunya Mitsuhashi. Akan tetapi, penjaga bar tetap memanggilnya Pak Noki dan mengatakan bahwa Pak Noki itu orangnya engasan cuy. Bener-bener amazing. Karena panik dan sadar identitasnya terbongkar, Pak Noki pun bergegas keluar dari bar tersebut dengan alasan ada acara mendadak cuy. Lalu dikejar oleh ayahnya Mitsuhashi. Karena kondisi ayahnya Mitsuhashi belum pulih, dia pun heran kenapa Pak Noki keluar dari bar tersebut. Setelah menengok ke kanan, akhirnya dia sadar bahwa dia berada di bar esek-esek cuy. Dan ternyata ayahnya Mitsuhashi pun sadar kalau dia salah tempat. Padahal tujuan awalnya adalah panti pijat, yang dimana panti pijat tersebut ada di sebelah bar tersebut cuy. Panti pijat cuy, kira-kira pijat apa nih? Lalu ayahnya Mitsuhashi mengetahui alasan kenapa Pak Noki panik. Dan ayahnya Mitsuhashi mengatakan tidak apa jika ia ingin mencoba bar tersebut cuy. Ketika ayahnya Mitsuhashi ingin ke panti pijat, ia dijegat oleh Pak Noki dan membahas kenapa dia juga masuk ke bar esek-esek tersebut. Karena keburukan Pak Noki tidak ingin diketahui oleh orang lain, Pak Noki pun mengancam kepada ayahnya Mitsuhashi bahwa ia akan memberitahukan istri dan anaknya karena ia telah masuk ke dalam bar tersebut cuy. Padahal udah dibaikin nih, malah dikhianatin. Bener-bener Pak Noki dah. Bener nih dia. Scene berganti di sekolah, di mana Pak Noki membuat pengumuman bahwa mulai hari ini hingga minggu depan Mitsuhashi akan menjadi bawahannya Pak Noki. Mitsuhashi yang menerima hal tersebut membuat semua teman-temannya terkejut, terutama Sagawa. Lalu Pak Noki minta dipijitin cuy. Dan Mitsuhashi pun layaknya tentara langsung berangkat mijit cuy. Selama memijit Pak Noki, Mitsuhashi selalu mengatakan bahwa ia akan selalu menghormati Pak Noki. Ito dan Sagawa pun benar-benar heran melihat Mitsuhashi yang biasanya tidak seperti ini. Ketika Pak Noki hendak pergi meninggalkan kelas, ia berpura-pura kesleo. Dan Mitsuhashi pun langsung menggendong Pak Noki ke ruang guru. Setelah sampai ke ruang guru, Bu Yamaguchi langsung bertanya apa yang terjadi pada Pak Noki. Lalu Pak Noki menjawab bahwa Mitsuhashi akan menjadi bawahannya dan menghormatinya. Pak Sori mendengar itu tidak percaya dan langsung bertanya kepada Mitsuhashi. Dan ternyata Mitsuhashi terlibat dalam kesepakatan yang dibuat oleh ayahnya. Lalu Pak Moto pun menanyakan alasannya dan dipotong oleh Pak Noki. Tahulah cuy kenapa alasannya kan? Makanya Pak Noki motong dia cuy. Lalu Pak Noki mendapat pujian dari Bu Yamaguchi dan langsung melancarkan sikap tegas kepada Mitsuhashi. Lalu Pak Moto berkata bahwa hari ini dan seterusnya adalah surganya bagi Pak Noki. Dan ia pun memberikan julukan hari ini adalah sebagai Mukonoki Paradise.
Lalu Pak Moto juga ingin menghormati Mitsuhashi, tetapi dibantah oleh Mitsuhashi. Dan Pak Moto pun marah, tetapi matanya tidak mengarah ke Mitsuhashi cuy. Scene berganti ke atas gedung bersama Riko dan Ito. Lalu Ito pun bertanya mengapa Mitsuhashi melakukan hal tersebut kepada Panoki. Riko yang mendengar alasan Mitsuhashi bahwa dia terjalin janjinya dengan ayahnya, ia pun langsung kagum dan memujinya. Ito bertanya alasan mengapa ia mau menjadi bawahannya Panoki. Mitsuhashi pun tidak tahu, karena imbalannya yang besar, jadi ia menuruti kata ayahnya. Riko yang mendengar jawaban Mitsuhashi langsung sedikit kecewa. Lalu Mitsuhashi berkata jika Riko ingin menuruti permintaannya, maka Riko harus mau jika susunya dipegang oleh Mitsuhashi. Mendengar hal itu, tiba-tiba terdengar suara pukulan dari Riko yang membuat Mitsuhashi terkapar dan mimisan cuy. Dan Riko pun pergi meninggalkannya. Di perjalanan pulang, Pak Moto kesal karena tidak pernah mendapat penghormatan dari murid Badung seperti Mitsuhashi. Karena pikirannya kemana-mana, Pak Moto pun tidak sengaja menabrak Pak Botak. Terlihat di suatu kantor terdapat 5 Yakuza dan bosnya yang sedih karena era Yakuza pada saat itu sudah berakhir, sehingga membuat kepalanya menjadi botak. Kubur tahu kalau Yakuza bisa sedih juga. Amazing. Terlihat satu orang Yakuza kesal karena pekerjaannya sudah berakhir. Kembali lagi ke Pak Moto. Lagi-lagi ia menabrak orang cuy. Ini pusing kerjaan apa pusing apa cuy? Dari tadi nabrak orang mulu. Bener-bener dah. Karena orang tersebut tidak baik seperti orang yang tadi ia tabrak, orang tersebut meminta ganti rugi 50.000 yen. Gila, nabrak orang aja 50.000. Gua nabrak orang aja langsung diketok cuy, pala gua. Cuek bener. Pak Moto pun lari ketakutan. Dan ini kenapa malah nabrak lagi? Mungkin emang hobinya nabrak orang kali cuy ya. Dan ternyata orang ketiga yang ditabrak adalah Yakuza yang baru saja kehilangan pekerjaannya cuy. Dan tiba-tiba jatuh sebuah palet di dekatnya. Yakuza itu pun bengong dan langsung melindungi Pak Moto dari kejaran orang kedua. Lalu ia memukul orang kedua tadi. Dan mereka berdua pun akhirnya mengobrol. Dan Yakuza tadi berterima kasih sekaligus curhat karena pekerjaannya telah bubar. Nah, Yakuza ini bernama Pak Goda. Lalu Pak Moto menawarkan pekerjaan sebagai guru BK. Dan tanpa banyak pikir, Yakuza tersebut langsung menerima pekerjaan tersebut. Shin berpindah ke ruang guru, yang dimana terlihat Yakuza tadi akan melaksanakan interview sebagai guru BK. Guru-guru di sana pun pada heran, dan Bu Yamaguchi pun tidak terima dan marah-marah, sehingga Pak Sori harus membuatnya diam. Dengan cara menotok Bu Yamaguchi hingga pingsan. Panoki pun juga tidak terima dan hendak ditotok oleh Pak Sori. Tetapi totokannya berhasil ditangkis berkali-kali sama Panoki. Lalu Pak Mizutani bilang bahwa Pak Goda itu diterima. Dan Pak Moto harus menjadi pembimbing Pak Goda dalam melaksanakan pekerjaannya. Shin berpindah ke halaman sekolah, di mana Panoki sedang dijadikan raja oleh Mitsuhashi dan Ito beserta teman-temannya. Lalu datang Pak Goda yang memarahi semua murid di sana. Dan Mitsuhashi menjelaskan bahwa ia disuruh oleh Pak Noki. Karena jiwa Yakuzanya masih ada dalam diri Pak Goda pun langsung melayangkan pukulan kepada Pak Noki. Dan Mitsuhashi langsung melindungi Pak Noki sehingga pukulan tersebut malah mengenai Mitsuhashi. Lantas semua murid kaget karena sebelumnya Mitsuhashi tidak pernah dipukul oleh guru manapun. Lalu datang Riko, berkata kepada Mitsuhashi apakah dia tidak apa-apa. Dan Riko pun memarahi Pak Goda. Pak Goda pun langsung berteriak jika ada yang menyakiti Pak Moto, maka langsung berurusan dengan dirinya. Terlihat Mitsuhashi yang sedang main raket di atap sekolah. Dan datanglah Riko meminta maaf karena sebelumnya ia memukul dirinya hingga pingsan. Perkataan Riko membuat Mitsuhashi tidak fokus, yang membuat dirinya menjatuhkan kok ke bawah. Terlihat Pak Moto yang tadinya tidak pernah memarahi Mitsuhashi, namun semenjak kehadiran Pak Goda, ia pun berani kasar kepada murid-murid di sana. Lalu Mitsuhashi turun dan menyuruh Riko memanggil Sagawa. Mitsuhashi pun mengambil sebuah kelapa dan ternyata ia menyuruh Sagawa agar melempar kelapa tersebut ke kepala Pak Moto. Lalu kelapa tersebut berhasil dihancurkan, membuat semua yang melihatnya kaget sejadi-jadinya cuy.
Pagoda pun langsung mengejar mereka ke atas, dan ternyata mereka semua sudah tidak ada di tempat. Ternyata Mitsuhashi lari ke sebuah lab, lalu ia memandang kelapa yang lain, dan ia langsung menyuruh Ito memukul kelapa tersebut. Karena Ito tidak sekuat Pagoda, tangannya pun langsung kesakitan. Lalu Mitsuhashi memasang kuda-kuda dan menyuruh Ito melempar kelapanya ke dirinya cuy. Dan dia malah menghindar cuy. Gua kira bakal pecah tuh kelapa, ternyata dia malah menghindar cuy. Tiba-tiba datang Pamoto dan Pagoda yang bertanya apakah mereka melempar kelapa ke arahnya. Mitsuhashi pun menjawab bahwa dirinya tidak melempar kelapa tersebut. Pagoda pun langsung mengendus mereka, dan ternyata mereka terbukti tidak melemparnya. Karena panik, Sagawa pun berusaha bersembunyi dari Pamoto, tetapi gagal karena Pamoto sudah menemukannya. Lalu Pamoto bertanya apakah ia yang melemparnya. Sagawa pun panik dan Pagoda langsung menghampirinya. Di dalam kelas terlihat Panoki yang hendak keluar kelas, dan Mitsuhashi pun langsung membukakan pintunya. Lalu diikuti dengan semua murid yang langsung sujud kepada Pak Noki. Datanglah Sagawa yang terlihat palanya dibotakin sama Pamoto, dan membuat seisi kelas pun tertawa cuy. Lalu Ito datang membela Sagawa dan bertanya apa yang terjadi. Ito pun menyuruh Panoki agar berbicara kepada Pamoto agar tidak seenaknya kepada murid yang lain. Di ruang guru, Panoki pun marah-marah. Lalu Pamoto berkata bahwa Panoki tidak becus menjadi pembimbing. Mendengar hal itu, Panoki yang ingin memukul Pamoto dihentikan oleh Pagoda. Lalu terlihat semua murid yang menyaksikan kejadian tersebut, dengan harapan Panoki bisa mengatasinya. Tetapi karena pembelaan Panoki yang tidak sesuai harapan semua siswa, membuat semua orang menjadi kesal. Di jalan pulang, Pamoto yang melihat anak Akashi berkata pada Pagoda bahwa dirinya suka dipalak oleh anak-anak tersebut. Pagoda yang mendengarnya langsung menghabisi seluruh anak Akashi yang berada di hadapannya. Lalu Satoshi pun menghajar Pagoda dan beradu pukulan yang membuat Sagara turun tangan dan langsung mencolok mata Pagoda dan menyuruh anak buahnya pergi dari tempat itu. Shin berpindah ke rumah Riko, di mana ada Pagoda dan Pak Moto mendatanginya, yang bertujuan mengajak Riko bergabung dengan dirinya. Tetapi Riko menolak tawaran tersebut, dan Pak Moto akan mengancam Riko bahwa ia akan menghabisi Mitsuhashi. Riko pun bersikeras tetap menolak karena Riko percaya Mitsuhashi tidak mudah dikalahkan cuy. Ketika hendak pergi, ayahnya Riko menantang Pagoda agar bertarung melawannya. Baru dipegang bajunya, ayahnya Riko langsung berkata bahwa ia tadi hanya bercanda, dan Pak Moto pun langsung pergi meninggalkannya. Shin berpindah ke Mitsuhashi yang sedang makan dengan orang tuanya. Ayahnya Mitsuhashi yang gelisah langsung mengatakan hal sejujurnya, bahwa dia tidak sengaja pergi ke bar esek-esek tersebut. Bininya yang mendengar hal tersebut langsung melayangkan pukulan kepada ayahnya Mitsuhashi dan menyuruh Mitsuhashi agar tidak menjadi anak buahnya Panoki lagi. Di pagi harinya, Imai terlihat sedang dihajar oleh Pagoda. Lalu, Pagoda mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mengganggu Pamoto. Ketika ingin mengeluarkan jurus tipu ala Mitsuhashi, Pagoda yang tidak percaya langsung memukul Imai cuy. Di atap sekolah terlihat udah banyak murid yang habis dibotakin sama Pak Moto. Mitsuhashi yang tidak tahan melihat pemandangan di sana langsung memukul semua kepala botak yang ada di sana cuy. Saat di ruang guru terlihat ayahnya Mitsuhashi yang marah-marah kepada Panoki, yang mengatakan bahwa dirinya pernah berkunjung ke bar esek-esek tersebut, yang membuat Buya Maguchi frustasi mendengarnya. Kembali lagi Mitsuhashi dan Ito, di mana terlihat Pak Moto dan Pagoda datang dan berkata akan mencukur rambut keduanya. Mitsuhashi dan Ito yang tidak terima langsung kabur dengan cara melompat dari atap gedung. Pagoda yang melihatnya langsung mengejarnya cuy. Lalu Mitsuhashi menyiapkan rencana untuk mengalahkan Pagoda. Tiba-tiba datang Riko dan teman wanitanya yang habis dibotakin oleh Pak Moto. Akan hal itu membuat Ito benar-benar marah sehingga ia memecahkan sebuah kelapa. Hebat juga nih Ito, kagak sakit ya. Padahal sebelumnya kesakitan dia cuy. Shin berganti ke Pagoda yang sedang mencari Mitsuhashi dan Ito. Di jalan ia bertemu seluruh guru yang ada di sana. Tiba-tiba ada kelapa yang menuju Pagoda. Dengan mudahnya Pagoda langsung memukul kelapa tersebut. Tetapi kali ini kelapa tersebut berisi tepung yang membuat mata Pagoda tidak bisa melihat.
Lalu keluar Mitsuhashi dan Ito yang menghajar Pagoda hingga tidak dapat bangun cuy. Ketika hendak menghabisi Pak Moto, Panoki berkata bahwa Pak Moto hanya kesurupan. Dan dikeluarkanlah jin tersebut yang membuat Pak Moto menjadi culun lagi cuy. Ketika hendak pulang, Ito didatangi oleh Kyoko dan mengira bahwa rambutnya Ito sudah botak. Kyoko pun langsung mengelus rambutnya Ito yang membuat Ito jadi manja kepada Kyoko. Dan episode 6 ini diakhiri di mana Pagoda yang dikeluarkan dari SMA Nanko dan pindah ke SMA Akashi. Ya lu tau lah gimana nanti nasibnya Pagoda. Dan episode kali ini pun sama cuy. Thank you guys. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.